Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Anak Kendali. Kesempatan kali ini mari kita belajar mengenai fuzzy logic, logika fuzzy. Di sini saya akan buatkan artikel yang berisi contoh soal. Nah, contoh soalnya ini saya dapat dari website Akademi ya. Nah, ini sudah saya embedkan ke sini, sudah saya sematin. Nanti kalian tinggal baca artikelnya. Dan ini belum selesai, artikelnya belum saya tulis semuanya. Nanti bawahnya ada program-programnya juga. Nah, ini dia contoh soalnya dalam bentuk dokumen Word. Contoh soal, logika fuzzy. Suatu perusahaan minuman akan memproduksi minuman jenis X, Y, Z dari data 1 bulan terakhir. Permintaan terbesar hingga mencapai 6.000 botol per hari dan permintaan terkecil sampai 500 botol per hari. Nah, jadi kita perhatikan nih, maksimalnya permintaannya itu 6.000 dan minimalnya paling sedikitnya dia 500 botol per hari. Persediaan barang di gudang terbanyak sampai 800 botol per hari dan terkecil pernah sampai 200 botol per hari. Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimal 9.000 botol per hari, serta demi efisien mesin dan SDM tiap hari diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 3.000 botol. Apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan fuzzy sebagai berikut. Pertama, aturan pertamanya, rule pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Jika permintaan turun, rule kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Nah, rule ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Nah, rule keempat, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Berapa botol minuman jenis XYZ yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.500 botol dan persediaan di gudang masih 700 botol? Nah, solusinya sudah ada ya, ini perhitungan manualnya, matematikanya sampai terakhir ini menggunakan center of average atau center of gravity yang saya akan buat programnya ini menggunakan bahasa C. Jadi saya perlu IDE kode blok. Kelebihan. Nah, ini dia kode blok. Oh. Loh, kenapa ini? Kenapa tadi kode bloknya kok sudah ada yang jalan kode blok? Coba manajer tugas, task manager. Oh, ini dia, diakhiri dulu. Nggak ada lagi kayaknya.
Coba dibuka kembali kode bloknya. Open source cross platform IDE. Lama juga ini. Nah, ini kebuka. Start here. Oke, create new project. Kemudian pilih console application. Go. Pakai C aja ya. Project title, contoh soal fuzzy, kode blok di sini. Oke. Compilernya GNU GCC compiler aja apa. Oke, karena yang bisa itu. Nah, sekarang kita akan buat fuzzifikasi atau himpunan fuzzy-nya yang ini. Bagian apa namanya turun ke bawah itu bernilai 1, sedangkan turun sampai bagian turun ke bawah. Bagian 5000 sampai ke bawahnya itu nilai keanggotaannya 1, sedangkan dari 500 dari 500 ke bawah itu sama dengan 1, dan dari 500 sampai 6000 itu ini nilainya fuzzy ya. Jadi antara 1 sampai 0. Dan juga naiknya ini dari 6000 ke atas itu dianggap naik, dan 500 sampai 6000 dianggap fuzzy-nya untuk naik. Ya, lihat aja, baca lagi. Berarti kita buat plot permintaan PMT. Nah, turun PMT naik. Kayak gini. Kayak gini dulu aja. PMT turun. Nah, di sini kan datanya bilangan bulat ya. Bisa kalian pakai double atau integer, terserah. Saya gunakan double karena barangkali nilainya itu bisa lebih gede lagi atau memerlukan koma. Saya pakai double aja. Double negatif sih, apa namanya? Apa ya ininya? Double B aja, double A, double B. Nah, ini dia. If kok lupa nih ininya, cara ngodingnya. Bentar. Jika permintaan, berarti kita kasih di sini permintaan float kurang dari 500, return berarti ini jangan ke sini, nantilah return
1. Oke. Else if permintaan lebih besar sama dengan 500. Mending sama dengannya di sini. 500 dan permintaan paling besarnya itu 6.000. Return ini ya, 6.000 itu dari sini nih. Nah, rumusnya ini ambil rumusnya itu. Nah, ini 500 lebih kecil, nah 6.000 kan paling besar. Rumusnya ini 6.000 dikurang X dibagi 5.500. Ini nih 5.500 itu 6.000 dikurangi 500 ya. Jadi seperti ini. Return berapa tadi? 6.000 dikurang permintaan dibagi, ini saya kasih dalam kurung dulu, dibagi dalam kurung 6.000 dikurang 500. Nah ya, biar nanti misalkan mau diubah-ubah batas minimal dan batas maksimalnya, kita buat kayak gini, double A double B. Nah ini kan nilai A nya, ini juga nilai A, ini nilai B, ini nilai B, ini nilai B dikurangi nilai A. Oke. Terus else if permintaan lebih besar sama dengan 6.000. 6.000 return 0. Nah, seperti ini ya. Nah, 6.000 nya kan diganti B. Dan untuk naiknya kita copy paste aja. Copy paste dulu. Permintaan naik double A. A nya itu kalau misalkan untuk naik tetap 500 ya, tetap 500, B nya juga tetap 6.000, cuma nanti bedanya di rumus ininya yang untuk naik. Nah ini nih, X min 500 dibagi 5.500, berarti tinggal dirubah ini, X 500 min 500 berarti kan ini X dikurangi A, B kurangi min A, bener ya. A nya itu kan 500, X itu permintaan. Nah, dan ini diganti, ditukar, ini 1, ini 0. Nah kita cek dulu bener nggak sih kalau misalkan permintaannya itu 4.500, nanti untuk keanggotaan turunnya itu 0,27 dan untuk keanggotaan naiknya itu 0,72. 27 sama 0,72. Kita buktikan di sini. Printf, masukkan permintaan, scanf,
persen double itu double atau apa ya, permintaannya pakai double ya. Double pakai double persen LF N permintaan. Oke, kemudian kita tampilkan printf keanggotaan turun sama dengan berapa. Ini kasih persen LF terus koma ininya PMT turun double A 500, 6.000. Dari mana 500 sama 6.000 ya? Dari data yang tadi. Nah ini nih 500 sama 6.000. Terus printf juga untuk PMT naik, kita kasih slash n, ini juga slash n. Nah coba dijalankan dulu. Ada yang salah, PMT naik. Oh bener, kita cek berapa tadi, 4.500 ya. Nah ini 4.500. Nah yang keanggotaan turun 0,27 dan keanggotaan turun lagi, keanggotaan naik nih 0,72. kita ganti keanggotaan naik. Nah ini bener ya, masukkan permintaan 4.500, keanggotaan turunnya itu 0,27 dan keanggotaan naiknya 0,72. Jadi sesuai ya sama yang perhitungan manualnya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke persediaan. Sama aja sih, saya break dulu, saya pause dulu ini ya, apa namanya, videonya, karena saya mau makan dulu. Oke, silakan. Nanti yang nggak usah diskusi karena pasti bakal saya pause kok. Akan saya lanjutkan. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan program Fazi-nya. Permintaan turun dan naik sudah, sekarang lanjutkan untuk falsifikasi produksi persediaan. Tinggal copy paste, PMT ganti persediaan, ini juga persediaan. Lihat lagi persediaan, ini dia ada sedikit dan ada banyak. Batasnya itu kan ada 100 sama 600 ini. 100, 600. Persediaan, ganti ininya persediaan. Ini juga persediaan. Ini persediaan. Persediaan. Kalau ada yang salah ketik, mungkin belum dirubah gitu permintaan persediaannya, nanti pasti bakal ada perbedaan nilainya.
Nah, persediaannya sudah. Sekarang masukinnya itu permintaan dan persediaan juga. Persediaan. Nah, di sini kita tambahkan lagi deklarasinya, persediaan. Tampilkan juga untuk persediaan PMT turun, PMT naik, PRSD sedikit, PRSD banyak, PRSD ini bukan turun tapi sedikit banyak. Sedikit banyak, persediaan sedikit, persediaan banyak. Nah, nilainya berapa? Nilainya antara 100 dan 600. Kita ganti. Ini 100, 600, 600, ini 100. Nah, kita akan cek berapa nih? 400 ya. Untuk persediaannya 400, untuk permintaannya 4.500. Sekarang kita cek ini close dulu. Ada yang error, PMT banyak. Oh ya, salah. PRSD banyak. 4.500 untuk permintaannya. Untuk persediaannya itu 400. Nah, permintaan turun sama naik bener ya, 0,27 sama 0,72. Persediaan sedikit 0,4, persediaan banyak 0,6. Coba dilihat. Persediaan sedikit 0,6, persediaan banyak 0,3. Salah ya? Ada yang salah. Kita cek lagi programnya karena ada yang salah. 400, persediaan sedikit, persediaan ini salahnya di mana ini? Oh, 0,4, sedangkan di sini tapi di sini ngambilnya 300 ya. Coba kalau 400. Oh, kalau 400, kalau 300 4.500 dan 300 0,6, 0,4. Persediaan sedikit ini tuh 0,6.
Kayaknya ada yang salah ini nih. Ini kayaknya solusinya salah nih. Soalnya kan ini batas minimalnya itu kan 100 ya. Tapi di sini kenapa 400 minus 200? Ya kan? Seharusnya kan ya kalau misalkan disamakan dengan ini ya harusnya 100 itu. Nah, ininya juga 600 dikurangi 400 dibagi 600. Kan seharusnya nilai nilai B ini 600 dikurangi nilai 100 sama dengan ini juga. 6000 dikurangi 500 jadinya 5500. Mungkin ini yang salah ya. Kalau nggak setuju nanti silakan di komentar videonya. Nah, kita lanjut ke yang produksinya. Nah, coba kita lihat di produksinya juga. Nah, 9000 dikurangi 3000 sama dengan 6000 kan, ini juga di bawahnya itu hasil pengurangan nilai B dikurangi nilai A. Seperti ini. Ini juga sama kan. Tapi sedangkan ini 600 nya itu enggak dikurangin, tapi tetap 600 dari hasil maksimal ini. Dan nggak tahu kenapa di sini di sini ya nilai 300 tapi di sininya 400 gitu kan. Nah, ini kan udah ngawur kayaknya penyelesaian soalnya ini berdasarkan perhitungan manual. Oke, lanjut ke yang produksi. Yang sebenarnya yang produksi ini enggak harus kita buat falsifikasinya ya, karena kita akan gunakan rumus ini untuk proses defalsifikasi. Sekarang kita akan buat program penentuan min dan maxnya aja. Tapi karena rule-nya ini menggunakan n, karena n itu, maka operator yang akan kita gunakan adalah maksudnya operator n, maka yang akan kita gunakan adalah penyelesai dengan angka terkecilnya, minimalnya gitu. Kalau misalkan menggunakan OR, baru dia menggunakan angka maksimalnya. Kalau N minimal, kalau misalkan OR maksimal. Contohnya if permintaan turun OR, atau persediaan banyak dan produksi barang berkurang. Nah, maka permintaan turun dan persediaan banyaknya ini dicari nilai terbesarnya. Kalau misalkan menggunakan N, kita cari nilai terkecilnya. Bisa dilihat di bawahnya ini. Nah, ini kan minimal dari keanggotaan turun dan permintaan banyak. Minimalnya berapa? 0,27 sama 0,83. Nilai kecilnya yang paling kecil itu kan 0,27. Nah, maka yang dipilih 0,27. Ya, kita akan buat program minnya. Kita buat menggunakan float aja. Min float A dan float B. Maksudnya nilai A dan nilai B. Jika nilai A itu lebih kecil dari nilai B, return A. Else if B lebih kecil daripada A, return B. Else bebas saja. Kalau misalkan nilainya sama, ya kita returnkan berapa gitu, nilai A juga nggak apa-apa. Nah, jika nilai A lebih kecil dari nilai B, maka kembalikan nilai A. Yang diambil itu nilai A. Jika nilai B yang lebih kecil dari nilai A, maka yang diambil adalah nilai B. Tapi jika keduanya itu sama, maka ya ambil aja nilai A. Mau diambil nilai B juga nggak apa-apa, soalnya kan sama.
Selanjutnya kita akan masuk ke rule, void rule. Void rule. Nah, saya copy paste aja nih, copy paste ini ya, biar enggak bingung nanti. Copy paste di sini. Nah, kita buat rule pertama R1 misalkan ya. R1 itu kan min, ambil nilai min, permintaan turun, PMT turun, nilai A dan B lagi aja. PMTA, PMTB gitu aja. PMT ya udah nggak apa ini, terus PRSD, persediaan, permintaan turun dan persediaan banyak. PSD A, PSDB. Ini dulu ya, nanti D-nya kalau ini udah selesai. R rule 2, rule 3, rule 4. PMT turun sedikit. Nah, ini PSD banyak, naik. PMT naik dan PSD-nya sedikit. Nah, sekarang kita akan ambil rumusnya, dimasukin ke sini. Nih, ambil rumus yang ini. Kan dari rumus ini, kemudian kan jadi di sini. Nah, tinggal dibolak-balik nanti rumusnya. Produksi bertambah, lihat produksi bertambah. Rp2.000 sampai Rp7.000. Saya ambil notepad dulu. Notepad. Ayo kita main-main rumus. Nah, untuk yang berkurang dulu ya, berkurang. Nah, rumusnya kan 9.000. Bukan, ini banyak kali yang salah. Kenapa di sininya 7.000 tapi di sininya 9.000, di sininya 2.000, di sininya 3.000?
mana yang akan kita ikutin. Kita ikut yang di gambarnya aja ya, di produksi barang kemasan perharinya nih, gambar himpunan Pak Hajinya. Atau kita coba ikutin di sini. Nah, ini dia. Memproduksi maksimum 9.000, ikutin yang 9.000 ya, ngikutin soalnya. Nah, nanti kalau misalkan nggak ngikutin soal ya salah jawabannya. 800 botol per hari, 200 botol per hari, berarti bener yang pakai 200. Nah, ini 800, ini 200. Salah, berarti coba kita ganti ya. Ini itu 800, ini 200, ini 200, ini 800. Nah, saya ini komen dulu. Komennya itu pakai apa ya? Komen, Ctrl Shift C. Ctrl Shift C. Nah, saya komen. $4.500 dan ininya 400. Nah, baru ini bener kan? Persediaan banyaknya 0,03, nah 0,03, 0,3. Persediaan sedikitnya 0,6. Baru bener. Karena salah tulisnya ini ya, yang buat soalnya dan yang buat solusi soalnya ini salah tulis. Berarti kita ikutin yang ini juga 9.000, yang ini 3.000 ya. Kita buat rumusnya. $9.000 dikurangi berkurang dibagi 6.000 sama dengan 0,27 misalkan. Nah, berarti kan kalau misalkan kita mau cari berkurangnya, rumus berkurangnya, maka pindahin tuh, bingung. Maka ini 6.000 dikali 0,27 itu fungsi keanggotaannya. Terus minus 9.000, tapi ininya masih minus kan. Nah, berarti berkurang sama dengan 9.000 minus 6.000 dikali 0,27. Nah, seperti ini kan rumusnya. 6.000 itu bener nggak? Nih. Coba ya kita hitung pakai kalkulator. Oh, nggak ada, sini aja, online kalkulator.
6000 dikali 0,27 dikali 0,27 sama dengan 1620 ya. Ini 9000 ya, 9000 dikurangi 20 lah, 1620. 9000 kurangi 1620, 7380. Coba lihat hasil di sininya. 7380 bener ya berarti rumusnya. Oke, kan berarti seperti ini. Ctrl Shift K. Kan komen itu apa? Ctrl Shift X. Ctrl Shift X. Berkurang sama dengan gini aja. Nah, 0,27 nya kan R1, sedangkan 6000 adalah B dikurangi produksi PRD SB dikurangi PRDSA. Gedein lah biar kelihatan. Ini PRDSB. Double PRDSB, koma A dulu. B. Oke, sekarang tinggal copy paste buat yang berkurang-berkurangnya. Berkurang kita taruh di sini, tapi diganti ini R2. Terus kita cari yang bertambahnya. Bertambah itu rumusnya yang ini ya. Bertambah dikurangi 3000 dibagi dikurangi A, itu aja. 6000 apa? 6000 sama dengan, contohnya berapa ya? Contohnya 0,33. Berarti bertambah sama dengan gimana nih? Kok 600 sih? 6000 dikali 0,333 udah ya, terus ditambah 3000 ditambah, nah seperti ini kan harusnya.
Coba kita hitung. 6.000 dikali 0,33 ditambah tahu berapa tadi? Tambah 3.000. Kok 498? Salah kayaknya. Sedangkan di sininya itu $4.998, 4.996, 0,33. Kok lebih 2 ya? Di kita lebih 2. $6.000 dikali 0,33 6.000 dikali 0,3. Kayaknya yang salah ini deh, kan cuma beda 2 sih di belakang. Coba yang 0,667 ya, 0,667 dikali 6.000 tambah 7.000 ditambah 3.000, 7.000 sih. Nah, 7.002 bener kan? Rumusnya bener ya, seperti ini. Tinggal copy paste untuk rumus bertambah, tuh masukin ke sini. Bertambah ini kan R3, sedangkan ini ini samain aja. Oke. Kemudian ini juga sama. R4 bertambah berkurang nih. Nah, ini yang beda lagi. SDB sama sih, sama. Sekarang kita akan menampilkan hasil dari bertambahnya. Double bertambah berkurang dulu, berkurang bertambah. Udah selesai. R1 R2 juga belum. Plot aja, plot R1 R2 R3 R4. Nah, kalian bisa menggunakan array juga ya kalau misalkan mau pakai array biar lebih cepat. Nah, sekarang printf berkurang jangan bertambah berkurang gini. Salah.
tapi out R1 4 3 2. Nah, gini aja. Nah, ini out rule 1 sama dengan persen LF double kan, and dua 3 4. Oke, kita running. Ada yang salah, R1 min PMTB. Oh ya, kita buat di sini double MTB non berapa, MTB koma PM TB. Permintaan paling sedikitnya itu kan 500 ya, 500 sedangkan ininya 6000. Nah, terus PSDA kesediaan berapa ini ya, persediaan terbanyak 800 dan terkecilnya 200 dan ininya 800. Oke, kita running lagi. Kita cek dulu nilai yang awal 4500 sama 400 masih sama enggak? Masih sama ya, 0,27 PMT naik, PMT turun, PMT naik, PRSD sedikit, PRSD banyak, 3. Nah, out rule-nya nih yang masih salah, 0,000. Karena apa? Karena kita belum manggil rule. Nah, rule-nya di sini. Taruh di sini. Rule-nya itu produksi maksimalnya itu berapa? 3000 minimalnya. Dan maksimumnya 9000. Oke. 3000 dan 9000 semuanya. 4500 400. Nah, ini dia hasilnya. Coba kita cek lagi ya, kita cek ulang contoh-contohnya. Ini rule 1 seharusnya 7380, tapi di sininya salah.
ini 0,27 karena permintaan. Oh ini kok jadi 700 ya. 4.500 sama 700. Kita coba tampilkan masing-masing anggota androidnya. U, kita ganti U. $4.500 dan 400. Loh, kok rule 1 misalnya ini. Oh iya, ini kan masih nah ini salah. Oke, ini saya ganti PMT A, PMTB, PMTB, PSD A, PSDB, PSDB, PSDA. Oke, kita coba jalankan lagi. 4.500, 400. Nah ini dia. Coba kita hitung-hitung lagi ya. Persediaan banyak 0,3333. Oke, 7363 benar. Rule 1 0,27 0,27 7363, tapi di sini 80. Coba kita masukkan ke sini. nol koma 272727 0,272727
dikali rumusnya itu berapa tadi, kali 6.000 ya. Satu 636 bener kok, 1636 9.000. Kurangi 163 bener kan kalau di ini, karena apa namanya penggunaan tipe data ya, double. Coba kita gunakan float aja biar maksimalnya itu cuma 2 digit di belakang koma. Double float semua ya. Kita cek menggunakan float 1500 400. Kalau pakai float ada yang salah. Permintaan persediaan float 4.500 400 7363. Lihat di sini ini 7.000, sedangkan yang di sini 7.002. Kalau soalnya ini 0,667, kalau di sini 0,666667. Oke, nggak apa-apa deh. Kita langsung coba ke hasil akhirnya aja ya, pakai apa, didiversifikasikan. Ini rumusnya ini nih. Rumusnya ini. Jadi diversifikasinya itu seperti ini. Oke. A R1 dikali out R1 ditambah empat tiga dua B sama dengan nah ini dia. Ini bisa kalian kasih dalam kurungnya biar nggak pusing lihatnya.
Nah, def fazi sama dengan A per B. Oke, tinggal kita buat deklarasinya do B A C def. Di sini f defazi sama dengan persen LF. Enam enam sembilan enam koma 966. Coba lihat di sini. Nah, itu dia perbedaan antara program dan hitung manual ya. Karena di program ini kita lebih akurat ke belakang, di belakang komanya gitu. Nah, ini kan kalau di hitung manual 0,27, terus juga di manual yang 0,333 cuma sampai 0,33 ya, cuma 2 angka di belakang koma. (6652), sedangkan ini 6696,966, hampir segitulah. Oh, persediaannya 700, coba lihat pakai 700. (4.500) 6505. Sembilan ribu. Ya, mungkin cukup itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang salah di soalnya atau salah saya di angka-angkanya nih. Soalnya membingungkan dari soalnya di atasnya 700, di bawahnya 400, tengahnya ada yang 300. Pokoknya bingungin lah soalnya ini. Silakan nanti berkomentar ya buat didiskusikan salahnya itu di mana. Nanti kalau misalkan ada kesempatan lagi kita buat ulang programnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.